Timnas Indonesia U24 berhasil mengalahkan Kyrgyzstan 2-0 di Asian Games di Cina. Dan juga, benarkah Timnas Indonesia yang ini tidak sebaik Timnas Indonesia U23 saat Piala Asia kemarin? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Sebelum saya lanjut membahas tentang Timnas Indonesia U23 saat Piala Asia kemarin dengan Timnas U24 sekarang yang di Asian Games, saya akan apresiasi terlebih dahulu untuk Coach Indra Safri sekaligus mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia U24 beserta para staf pelatihnya yang telah berhasil menang melawan Kyrgyzstan. Kenapa saya berikan apresiasi? Yang pertama karena kita tahu Timnas Indonesia U24 ini sangat banyak banget hal-hal sebelum memulai Asian Games ya, dimana banyak banget pemain yang dipanggil akhirnya tidak mendapatkan izin oleh klubnya gitu. Bisa dibilang Coach Indra Safri membawa sebuah tim yang seadanya. Begitu banyaknya pemain yang tidak bisa memperkuat timnas di Asian Games ini tidak dilepas oleh klub karena memang tidak masuk kalender FIFA. Banyak pemain-pemain yang sangat diandalkan di timnya, kayak Ramadan Sananta, ada juga untuk slot pemain senior Jordi Amat yang tidak dikasih izin oleh JDT, ada juga Mark Klok yang tidak diberikan oleh Persib. Persib hanya memberikan izin dua pemainnya yaitu Rahmat Irianto, Obi Darwis, oh iya, dan satu lagi Beckham Putra yang walaupun Beckham Putra juga sedang cedera gitu. Dan pemain-pemain lain juga ada Rio Fahmi gitu. Ada juga apalagi pemain-pemain keturunan kayak Elkan Bagot, Rafael Strike, Pratama Arhan, ada juga Ivar Jenner, sang maestro lini tengah baru timnas Indonesia. Itu apalagi tambah sulit tuh, apalagi itu kan mereka bermain di luar negeri gitu. Makanya saya mengapresiasi kenapa? Karena ini Coach Indra Sapri berhasil meramu sebuah tim yang dibilang seadanya. Striker Muanis hanya satu-satunya Titan Agung yang akhirnya juga digantikan memasukkan Egy Maulana Fikri ke posisi sebagai seorang penggedor di lapangan yang memang kurang cocok untuk Egy ya. Tapi lagi-lagi Coach Indra Sapri tidak boleh menyerah begitu aja. Yang akhirnya dengan ramuan ini yang dipimpin lagi-lagi oleh Rizky Ridho sebagai kapten kesebelasan, yang pemain Kyrgyzstan masih sangat kesulitan jika harus bertemu dengan Rizky Ridho 1 lawan 1. Memang Rizky Ridho ini kita harus akui adalah pemain muda yang dididik asli di Indonesia yang bisa bersaing sampai saat ini di timnas senior yang luar biasa, di mana di era lini belakang timnas senior sekarang ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh juga yang diplot sebagai pemain belakang, bahkan juga ada Saini Fatinama, ada juga Elkan Bagot juga, sang seniornya juga Pak Herudin. Tapi Rizky Ridho masih memperlihatkan eksistensinya bahwa dia cocok dan masih layak ada di timnas. Dan juga ada pemain senior, satu slot senior yang diisi oleh Andi Satrio kan. Saya berikan kredit untuk dia melakukan 3 kali clearance di babak kedua, hampir-hampiran gagal bisa dibilang lah. Clearance yang kurang baik. Hernando Ari tampil cukup baik. Sang wonderkid dari Persib Bandung Roby Darwis juga bermain cukup disiplin bersama Haikal di fullback kiri. Di lini tengah Abimanyu, Irianto, dan juga Taufani bermain cukup apik ya. Apalagi Indonesia di babak pertama berhasil menguasai bola sampai ke 60% lebih, 67 kalau saya gak salah, dan Kyrgyzstan cuma 30 lebih. Tapi yang harus kita garis bawahi, penguasaan bola timnas Indonesia di babak pertama ini diciptakan hanya dari tengah lapangan ke belakang, bukan dari tengah lapangan ke depan, ke pertahanan lawan, bukan. Jadi progresi passingnya itu memang tidak ada. Sangat-sangat monoton. Kita harus akui bahwa permainan timnas Indonesia ini tidak memperlihatkan atau mencerminkan, makanya akhirnya banyak yang membanding-bandingkan dengan timnas Indonesia U23. Tetapi kita juga tidak bisa memberikan kredit yang jelek untuk anak asuh Coach Indra Safri ini, karena kita ketahui kalau Coach Indra Safri memang membawa pemain yang bisa dibilang pas-pasan, sangat pas-pasan. Banyak pemain yang tidak bisa berangkat, persiapan hanya 2 hari, bahkan sebelum pertandingan pun dikonfirmasi hanya 19 pemain yang fit siap untuk bertanding. Ini luar biasa bagi saya, walaupun kita harus akui juga bahwa Kyrgyzstan bukanlah
negara atau tim yang memang mempunyai sejarah sepak bola yang baik, permainan sepak bola yang baik. Enggak, saya juga harus akui dan dengan sangat berat hati jika seandainya timnas Indonesia dengan permainan seperti tadi bertemu dengan tim-tim yang lebih besar kayak Arab Saudi, mungkin Jepang, mungkin sedikitnya tetangga kita dulu lah, Vietnam, Thailand, kayaknya bakal kewalahan. Saya yakin sangat kewalahan jika tidak ada perbaikan ya. Tapi lagi-lagi inilah pemain yang bisa diboyong oleh Coach Indra Safri beserta tim kepelatihannya untuk Asian Games sekarang. Untuk hasil 2-0 ini bagi saya cukup baik dan ini membuka peluang yang sangat besar untuk Indonesia lolos ke 16 besar. Kenapa? Karena saat dikonfirmasi mundurnya Suriah dan Afghanistan di cabur sepak bola ini semakin memperluas timnas Indonesia untuk bisa lolos. Kenapa? Karena nanti akan ada skema kayak runner up terbaik lagi lah gitu. Nah, berkurangnya tim yaitu Suriah dan Afghanistan yang mengundurkan diri ini, total akan ada 5 yang diambil sebagai kayak apa namanya, kayak runner up terbaik itu lagi. Cuman hanya satu tim yang tidak akan lolos ke babak 16 besar. Jadi peluang untuk timnas Indonesia masuk itu sangat besar. Apalagi lawan kedua timnas Indonesia adalah Cina Taipei. Dan kita juga nggak bisa berharap ngalahin Cina Taipei 9-0 kayak kemarin lagi. Nggak gitu juga ya. Karena kan kita ada di apa namanya, skuad yang berbeda lah sekarang. Tetapi kita juga jangan membanding-bandingkan, dan yang penting menang lah saat melawan Cina Taipei dan permainan bisa lebih baik gitu. Karena progresif passingnya sangat-sangat tidak ada dari timnas Indonesia, sedikit banget, dan penguasaan bola itu juga dibarengi dengan timnas Indonesia yang banyak sekali kesalahan passing, sangat banyak sekali. Saya juga sangat bertanya-tanya, tapi sekali lagi juga kayak apa ya, kayak nothing tulus aja, ya udahlah, ini timnas Indonesia persiapannya juga kurang 2 hari kok mereka persiapannya dengan skuad seadanya gitu. Bahkan tadi saya juga udah bilang hanya 19 pemain yang siap bertanding, tapi bisa menang 2-0 melawan Kyrgyzstan, itu luar biasa bagi saya. Mungkin pembahasan sampai sini dulu, kita bahas lagi timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya. Assalamualaikum.